Kalau integrasi kan sudah dilakukan sudah 60 tahun sudah bersama Indonesia, lebih dari 60 tahun. Ini kan saya melihat dari Bapak apa yang dari Bapak baca itu, eee, sangat prihatin sekali, banyak jiwa yang melayang demi masalah Papua ini. Tidak ada yang menyelesaikan sama sekali sampai orang-orang yang tidak bersalah pun terbunuh, termasuk ibu yang kemarin dibunuh juga itu, mmm, saya turut prihatin. Kita memiliki orang-orang hebat termasuk di presiden kita di republik ini, Bapak Jokowi, tapi beliau pun tidak mampu menyelesaikan masalah, termasuk presiden-presiden Papua yang sudah sampai 7 orang ini belum mampu menyelesaikan masalah Papua, tidak tahu mengadu ke siapa. Hanya mungkin kata terakhirnya adalah, "Hanya Yesus jawabanku," begitu ya Bapak. Eee, jadi saya di sini mau berbicara bahwa kalau sudah integrasi, sudah 60 lebih dari 60 tahun sudah tidak mampu mendengar dan menyelesaikan masalah Papua, mari kita cara cara lain. Caranya itu baik di pihak orang Papua, jadi dijadikan satu atau bersatu, kemudian juga pemerintah Republik Indonesia harus membuka hati, mendengar hati orang Papua, supaya masalah ini jangan ada konflik lagi, jangan ada rakyat jadi korban, jangan ada TNI Polri jadi korban, juga TPN OPM. Saya harap Bapak Ketua OPM tolong berbicara satu sama lain di antara kalian, jangan saling membunuh, jangan saling menyerang baik terhadap orang Papua asli, bahkan juga non Papua, bahkan juga TNI Polri. Berhentikan sistem yang tidak bertanggung jawab atas kemanusiaan. Mari berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat orang asli Papua, bahkan non Papua, supaya Indonesia juga melihat bahwa kita punya kebenaran. Baik itu TPN OPM dan juga TNI Polri, mari berhenti sistem yang saling menyerang ini. Saya tahu kalian menginginkan hak keinginan kalian untuk tetap pertahankan Indonesia, Papua dan juga tetap Papua merdeka. Tapi cara untuk menyelesaikannya bukan saling menyerang. Jadi saya meminta, mohon menyadari, mari sama-sama kita menyelesaikan masalah supaya jangan ada rakyat jadi korban. Itu yang saya minta dan juga saya mungkin harus sampaikan kepada, saya harap ada pemerintahan atau pemerintah Bapak Jokowi mendengar ini para rakyat Papua ini bahwa orang-orang Papua di pegunungan sedang kelaparan, kesusahan. Papa mampu membawa banyak uang ke Papua Nugini, tapi Papa tidak mampu melihat orang Papua ini. Tolong perhatikan kami orang Papua jika tetap Papua dianggap di lambung KNKRI. Kalau tidak mau menanggung masalah Papua, silakan lepaskan haknya supaya dia atur diri sendiri. Supaya di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik berkat juga bagi Indonesia dari Papua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya harap ini didengar. Dan juga TNI Polri mohon kalau ada pemerintah dari pemerintah daerah, bupati atau gubernur dari Papua, jika mereka sedang memperhatikan rakyatnya, tolong jangan kalian apa membuat hal-hal yang tidak bermanusiawi atau tidak menghormati sesama apa yang diperjuangkan oleh orang Papua itu terhadap Papua itu sendiri. Saya harap Bapak-Bapak juga tolong prihatin mereka, melindungi mereka, bukan menyerang mereka, diskriminasikan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya harap ini TNI Polri juga tolong perhatikan setiap rakyat orang asli Papua itu bahwa mereka hidup dan layak di tanah mereka sendiri. Jangan membunuh mereka dan jangan menghukum mereka. Ada hati, di mana ada kebenaran, di situ ada kebahagiaan. Itu saya yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Papua jadi berkat buat bangsa-bangsa. Hormat. Terima kasih, hormat Pak Rich, luar biasa. Tuhan memberkati Pak Rich ya. Baik, sebelum yang lain bicara, saya mau ambil satu kutipan dari Ethan Numberi. Papua masuk Indonesia lewat jalur politik dan bukan hukum. Kesepakatan politik antara Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia secara diam-diam dan melahirkan resolusi yang mengikat Papua dalam Indonesia. Jadi resolusi 2504 itulah yang namanya produk hukum
Pak Etan Numberi, betul yang namanya politik antara tiga negara ini itu menghasilkan produk hukum yang mengikat Papua harus ada di Indonesia. Nah, bagaimana? Setuju? Oke. Artinya, kalau Anda mau berjuang dalam pengertian main di kancah politik lagi dong, pastinya untuk menghasilkan produk hukum menggugurkan 2504. Ya, jadi uh, bukan cuma jalur politik, tapi jalur politik dan hukum pastilah itu, ya. Oke, terima kasih Pak Etan Numberi. Tuhan memberkati. Baik, yang duluan masuk Pak Yahmewa dari tadi ya, baru nanti Pak Otis. Silakan Pak Yahmewa. Iya, shalom. Selamat malam, Pak Bishop. Malam Pak, shalom. Iya, apa kabar Bapak? Baik, baik. Baik Bapak. Waduh, Iya, saya baik dalam anugerah Tuhan Pak. Amin. iya, amin, amin, amin. Iya. Em, apa namanya itu? Bapak coba tolong baca yang tadi kembali lo yang awal-awal tadi itu apa namanya itu? Like apa itu? Maksudnya mau baca ulang lagi yang tadi itu sejarah Papua 60 Ya, tahun. pokoknya topik itu aja. Nggak usah bicara apa baca semuanya. Topik mengenai masalah Papua itu. Oh Yang ini. tadi Bapak baca-baca adalah topiknya saja. Oh itu highlight Pak. Highlight tentang Yang, konflik yang terjadi selama 60 tahun di Papua, Pak. eh, Ya, sampai saat iya, ini. iya, Yang terakhir iya, konflik Pak. itu yang kemudian menjadi viral soal Michelle Kurisiduga. Ya, maksudnya itu diangkat bahwa inilah semua konflik Papua ya dalam konflik politik, konflik hukum dan ya akhirnya banyak jiwa yang dikorbankan. Ya, bagaimana pendapat Anda? Dengan hal itu kita melihat prospek Papua ke depan itu bagaimana? Nah, apakah tetap integrasi atau merdeka? Kalau tetap integrasi, bagaimana? Harus apa yang diperbuat? Kalau merdeka, siapkah Papua merdeka? Dan kira-kira bagaimana prospek Papua merdeka itu dalam kondisi terpolarisasinya para pemimpin dan para pejuang Papua Merdeka ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya berpikir begini tadi, saya ikuti dari jam 10 kalau tidak salah. 10 ya jam 10 tadi saya ikuti itu baca, Bapak baca highlight tentang Papua itu mungkin saya ikuti dari tahun 2018 atau 17 gitu. Sekitar itu yang saya ikuti, Bapak baca dari situ ya, tidak salah. Iya, jadi kalau kita minta maaf Bapak, kalau highlight tentang Papua ini mestinya baca dari tahun 1965 ke atas sampai tahun 2023 ini sehingga kita tahu karena di sini Sudah Pak, iya, sudah. Sebagai informasi Pak, nanti Bapak lihat ulang Paradoks Papua dari awal yang episode 100. Sudah baca dari tahun 1965 Pak. iya, Itu. karena terus Bapak yang masuk berikut di bahwa tengah tadi. masalah, iya, masalah apa adik perempuan siapa namanya itu yang dibunuh ini, masalah ini baru terjadi kemarin, terus dipiralkan sampai hampir seluruh dunia ini tahu. Sedangkan banyak-banyak yang terbunuh saja dengan sia-sia di bumi Papua ini saja tidak pernah dipiralkan. Nah, itu kekesalan kami. Terus yang berikut bahwa masalah integrasi atau Papua Merdeka, saya berpikir begini. Tadi Bapak bilang kalau tetap di Indonesia kira-kira solusinya seperti apa? Memang begini ya, secara manusia kita apa namanya juga sudah rasa jenuh juga ya, rasa bosan dengan politik yang ada ini. Masalah Papua ini orang Papua sendiri berteriak, duduk bersama dengan Indonesia untuk bicarakan masalah ini. Sudah dari hati yang paling dalam. Tapi negara sendiri membiarkan hal ini terus berlarut-larut.
Nah, sampai sekarang sampai tingkat yang sudah parah seperti ini baru tawarkan yang semacam ini. Ini kan tidak logis lagi. Tapi kalau artinya secara ya, artinya pemerintahan sebagai pemimpin negara yang baik mau mendidik orang Papua, mau menggembleng orang Papua supaya berdiri sama tinggi dengan umat manusia yang lain di muka bumi ini. Berarti persoalan-persoalan semacam ini cepat untuk ambil langkah mencegah. Barang ini sudah berlarut sampai sudah 60-an tahun. Dendam semakin membara. Tidak mungkin tawaran integrasi dengan Indonesia itu diterima dengan mudah. Memang ada kelompok yang bisa menerima, tapi yang lain tidak akan. Karena pil pahit yang mereka telan selama ini itu belum bisa diredam dengan tawaran-tawaran apapun. Jadi mungkin saya begini, semua yang ada sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita serahkan semua kepada Tuhan, mau integrasi atau merdeka itu semua kepada Tuhan. Karena kalau sampai Tuhan bercampur tangan berarti ada sesuatu perbaikan yang artinya sesuatu yang baik yang akan dirasakan oleh orang Papua itu sendiri. Saya mau ulangi lagi Bapak, orang Papua ini sudah berteriak di negeri ini sampai hampir kita habis dari negeri ini baru sekarang ada tawaran-tawaran yang datang. Jadi ini sangat disesalkan. Kalau begitu, coba dari tahun 70-an, coba dari tahun 80-an tawarkan ide-ide yang bagus itu ke orang Papua. Orang Papua mana mau pikir merdeka? Hidup sesenang kok. Kenapa mau pikir merdeka, mau bunuh diri untuk apa? Iya, jadi terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di perjuangan yang ada di hutan-hutan itu saya harapkan supaya kita membedakan mana yang musuh, mana yang bukan musuh. Karena kita semua ini manusia, kita semua ini bekerja dengan cucurkan air keringat untuk mencari makan. Jadi mungkin saya rasa kita orang Papua tidak sendiri yang menderita ya. Contoh semua saudara-saudara di seluruh Papua Indonesia ini menderita. Saya baru beberapa hari kemarin ada kerusuhan di Batam sana, di Kelapa Sawit di sana. Sampai ada berapa puluh mobil polisi yang hancur. Itu mereka juga rasakan hal yang sama. Negara ini memang sama sekali tidak berpihak kepada orang kecil. Dia berpihak kepada orang-orang yang punya uang, orang-orang yang konglomerat, orang-orang itu ya mereka negara berpihak pada mereka. Rakyat kecil itu tidak pernah. Ambil contoh di perusahaan-perusahaan di tanah Papua ini juga sama. Masyarakat mengeluh untuk bagaimana mereka punya upah minimum provinsi, upah minimum regional dan sebagainya. Tidak pernah ditanggapi. Bagaimana negara mau meningkatkan kesejahteraan hidup untuk warganya kalau hanya begitu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan saudara-saudara di hutan sana dan juga pihak TNI Polri jangan berlaku seperti orang yang buta huruf, tapi memilah-milah siapa yang sebenarnya musuh dan siapa yang bukan musuh. Ini kita kali ini baru mulai was-was ini. Tapi tahun 80-an ke atas itu orang teban sembarang saja. Yang di depan itu entah anjing atau babi teban saja. Ini yang bikin sampai akhirnya membuat masyarakat Papua itu semakin lama semakin tidak suka dengan pemerintah ini. Pemerintah sekarang tawarkan otsus ini sebenarnya sudah bagus. Tapi lah itu luka-luka itu tidak pernah disembuhkan lewat proses yang baik. Ambil contoh persoalan Papua ini selamanya tidak ada proses hukum. Selalu dengan kebijakan politik, Ada masalah sedikit di situ. Harus ada penerimaan pegawai dengan ribuan di tanah Papua untuk meredam masalah itu. Kemudian ada masalah macam kemarin lagi, konflik yang kemarin lagi menghasilkan empat provinsi yang baru yang dipaksakan. Sedangkan moratorium presiden saja tidak ada pemekaran, sudah dicabut. Tapi dipaksakan. Karena meredam semua itu. Coba ada kebijakan politik untuk mengambil hati masyarakat Papua. Politik lagi, minta maaf. Ada kebijakan hukum. Artinya duduk sama-sama satu meja,
Kita bicara dari hati ke hati. Barang begitu saja orang Jawa bilang, gitu aja kok repot. Orang tidak susah. Sebenarnya barang ini tetap sendiri yang bikin susah. Pemerintah Indonesia sendiri yang bikin susah. Nah, pada akhirnya ujung-ujung negara itu sendiri yang malu di mata dunia internasional. Kalau saya artinya kita bicara juga, ambil contoh saja ya, kita orang yang berumah tangga. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak bagus, nanti di dalam lingkungan menilai kenapa bapak ini tidak memperhatikan anaknya. Siapa yang malu? Kita orang tua yang malu. Sama saja dengan negara, dengan warga masyarakatnya. Kalau sampai negara sudah tidak peduli dengan keluhan hati daripada warga masyarakat, itu sudah. Di luar sana ada pantau. Tinggal menunggu waktunya saja untuk apa apa namanya itu, kalau saya petik ini salah satu syair dari lagu Black Brothers itu, bintang jatuh hari kiamat. Tinggal menunggu bintang jatuh saja. Jadi ini sebenarnya kita pemerintah Indonesia sendirian menyimpan Oke. waktu bagi dirinya. Baik, sudah ditangkap maksudnya, Pak. Iya. Baik, Pak Jadi begitu, Yahmewel. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau ada waktu Iya. nanti kesempatan lihat dari awal Paradoks Papua yang ke-100 ini ya, Pak, supaya Bapak Bapak, mohon maaf, saya tidak persoalkan itu, sudah jelas. Sudah Oke, jelas oke. dan tidak Baik. perlu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti kita koma dulu, Pak. Nah, oke. Iya, iya. Sebelum Pak Otis, saya mau bacakan dulu hasil polling malam ini. Kalam Kristus, polling telah berakhir. Total suara yang memberikan suaranya 320 dari 600 orang yang mengikuti secara live. Apakah program Paradoks Papua dari Kalam Kristus YouTube channel bermanfaat dan harus dilanjutkan? Jawabannya 67% mengatakan ya, bermanfaat dan harus dilanjutkan. 22% memilih netral dan 10% mengatakan mungkin. Artinya bisa saja dilanjutkan ataupun tidak dilanjutkan. Oke, kalau lihat dari presentasi 67% bahwa Paradoks Papua telah berhasil menurut Ketua OPM dalam catatan di private chat bahwa Paradoks Papua telah berhasil untuk menjadi forum kecintaan orang Papua dalam menimba ilmu, belajar tentang sejarah Papua. Dan dari situ belajar meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap Papua. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang telah memberikan suaranya lewat polling malam ini, dan apapun pilihan Anda kami sangat menghormati. Tuhan memberkati ya Pak, semua, Ibu, Shalom. Oke, Pak Otis, silakan Pak Otis, Anda sudah tahu apa yang kita bahas malam ini, prospek Papua ke depan dalam episode ke-100 Paradoks Papua ini, season kedua, episode yang ke-50, final episode pada season kedua ini. Dan ini adalah suguhan spesial karena kita lakukan highlight of Papua ya, untuk melihat kilas balik perjalanan 60 tahun Papua dengan multi konflik yang terjadi di tanah Papua. Akhirnya kembali kepada pernyataan, apakah Papua sebaiknya tetap integrasi atau merdeka? Kalau berintegrasi, pertanyaannya, jikalau Papua
berintegrasi di dalam wilayah NKRI, adakah harapan untuk masyarakat pribumi bisa hidup damai dan sejahtera, tenang dan tentram? Ya. Dan kalau merdeka, apakah ini benar-benar menjadi solusi terbaik buat masyarakat sipil Papua dan pendatang di seluruh Papua? Bahkan ada tadi dalam catatan di live chat meminta supaya Pak Ketua OPM nanti menjelaskan kalau Papua merdeka, apakah semua orang non-Papua akan diusir keluar dari Papua atau bagaimana supaya mereka pun dapatkan kejelasan.